Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wenceslaus Purwanto, guru mata pelajaran Sejarah Gereja pada Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Petrus Kewapante. Saya merupakan peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 batch 3 dengan nomor peserta 50302299185005 dan NIM 253091815. PPG ini diselenggarakan oleh LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang, Program Studi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dengan materi, hakikat, dan ruang lingkup sejarah gereja untuk peserta didik saya kelas 10 fase E. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermakna serta menjadi bagian dari pengembangan profesi saya sebagai pendidik Katolik. Terima kasih atas perhatian. Salam sejahtera untuk kita semua. Siap di sana. Selamat pagi, selamat duduk. Terima kasih, Pak. Baik, apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini, berapa orang? 2 orang. Siapa saja? Stella Dayana. Dengan Eka. alasannya apa? Sakit. Oke, semoga besok mereka cepat sembuh ya. Amin. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai dengan Berdoa. yang punya kesempatan, yang punya jadwal untuk berdoa setiap hari. Silakan berdoa. Bapak, Guru, dan teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang baru ini, atas kesempatan untuk belajar dan membina pengetahuan tentang sejarah gereja. Bimbinglah kami agar melalui pelajaran ini, kami semakin mengenal karya kasih-Mu dalam perjalanan umat-Mu sepanjang zaman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu belajar dengan hati yang terbuka, berpikir dengan jernih, dan menghargai setiap kasih iman yang membentuk gereja-Mu. Semoga pelajaran hari ini menumbuhkan iman kami, mendorong kami untuk setia kepadamu, dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia. Kami serahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah guru kami dan semua teman-teman di kelas ini, agar kami dapat belajar dengan semangat dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada. Baik, hari ini kita akan pelajari tentang hakikat dan sejarah hakikat dari sejarah gereja, ya, tentang bagaimana awal berdirinya gereja, kemudian perkembangannya sampai mulai dari awal sampai pada hari ini, kemudian juga dengan sifat dan ciri khas gereja itu sendiri. Ya, saya yakin kamu semua sudah tahu apa itu gereja, apa itu sejarah, tetapi mungkin kita harus lebih memperdalam lagi, ya. Kita harus lebih memperdalam lagi supaya kita lebih mengenal gereja Katolik itu secara utuh. Nah, saya akan memberikan video, ya. Kalian nanti pada saatnya akan nonton video, setelah itu kamu akan membuat refleksi dari video yang ada. Saya akan berikan tugas, kemudian kalian kerjakan tugasnya dari video yang ada. Setelah itu kita lanjutkan ke penjelasannya. Jadi
pertama dari kalian ini, baru dari Pak Guru. Ya? Oke. Perhatikan baik-baik ya. Saat ini, Gereja Katolik hampir berusia 2000 tahun. Ini adalah institusi tertua di dunia. Lalu, bagaimana awal mula institusi ini berdiri dan sampai ke masa sebelum Masehi? Ia lahir pada masa Kaisar Romawi pertama, yakni Kaisar Augustus. Ia memulai misinya pada usia 30 tahun dan wafat 3 tahun setelahnya. Dalam 3 tahun inilah karya Yesus sangat berpengaruh terhadap perkembangan umat Kristen dalam menyatakan kolektif komunitas Kristen saat itu. Memori kolektif inilah yang terus hidup hingga terbentuknya Gereja Katolik. Tidak seperti Kristen zaman modern, pada mulanya agama ini, iman Kristen dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan bukan sesuatu yang baru dalam mereka. Karena itu, para rasul tidak menyebarkan iman yang baru, melainkan menyebarkan pemikiran yang baru dalam keyakinan yang sudah ada. Para rasul dan pengikutnya tetap setia pada bait suci dan hukum Yahudi. Sebaliknya, prosesnya terjadi secara bertahap. Pertama-tama, kekristenan datang ke dalam komunitas Yahudi di sekitar Laut Mediterania. Pada saat itu, terjadi penganiayaan di Yerusalem dan akhirnya para rasul menyebarkan iman kekristenan ke negara lain. Saat umat Kristen mencapai Antioquia, sebuah kota Yunani kuno yang saat ini adalah Turki, penyebaran gereja meledak dan mengubah sejarah dunia. Antioquia merupakan salah satu tempat pertama di mana orang-orang bukan Yahudi dibaptis. Dalam video sebelumnya dijelaskan bagaimana peran Paulus dalam penyebaran iman Kristen kepada orang di luar Yahudi. Bahkan, 14 dari 27 kitab Perjanjian Baru adalah surat-surat Paulus. Untuk menarik perhatian orang-orang di luar Yahudi, Paulus menampilkan Injil dari semua karakteristik Yahudi dan menjadikannya lebih menarik bagi semua orang. Paulus melihat agama Kristen sebagai pembebasan dari hukum tetap Yahudi. Ia percaya bahwa iman kepada Yesus saja sudah cukup untuk menerima keselamatan. Sekitar tahun 50 Masehi, diadakanlah Dewan Yerusalem. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah beda pendapat tentang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dalam pertemuan itu, Petrus berbicara positif tentang orang bukan Yahudi. Ia mengungkapkan keyakinan bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi diberikan keselamatan melalui anugerah dalam iman Kristen. Yesus memberinya kuasa atas para rasul sehingga dia dipandang sebagai landasan institusi Katolik. Faktanya, uskup Roma yang juga dikenal sebagai Paus pun dianggap sebagai penerus Santo Petrus. Kembali ke Dewan Yerusalem, di sana diputuskan bagaimana orang bukan Yahudi diizinkan memeluk kepercayaan kepada Yesus dengan memberi pengecualian kepada beberapa hukum Yahudi. Banyak kaum tradisionalis merasa puas, namun ada pula yang menolak keputusan tersebut. Akan tetapi, Kekaisaran Romawi tidak membiarkan penyebaran kekristenan ini. Mereka menganggapnya sebagai ancaman. Tidak hanya terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga ancaman politik. Hal ini membuat Paulus ditangkap. Ia memohon untuk memindahkannya ke kota Roma. Di sana ia dijatuhi hukuman mati. Kekristenan terus menyebar dan pada akhir abad pertama, agama ini sudah mapan sebagai suatu keyakinan. Menurut tradisi Katolik, gereja didirikan tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus, yakni pada hari raya Pentakosta. Pada abad kedua, kata Katolik mulai masuk dalam gereja. Salah satu penggunaan paling awal berasal dari surat yang ditulis oleh Santo Ignatius pada tahun 108. Beberapa sejarawan punya cara pandang berbeda. Mereka mengklaim bahwa Konstantinus atau Konstantinlah yang mendirikan gereja Katolik. Aliran ini beranggapan bahwa arahan dari gempuran penganiayaan yang dideritanya. Lalu, bagaimana mereka bisa tetap kokoh dalam situasi ini? Selain oleh karena kekuatan Roh Kudus, kekristenan memperoleh keberhasilan berkat kasih yang diwartakannya tidak hanya kepada orang kaya, tetapi juga kepada para pekerja, budak, orang berdosa, tawanan, tentara, musafir, anak yatim, janda, dan kepada siapapun yang berada dalam bahaya. Kalau bicara mengenai hierarki gereja, hal ini sudah menjadi sistem yang terdefinisi dengan baik pada abad kedua dengan otoritas seperti uskup, imam, dan diakon. Sistem ini bertahan hingga sekarang. Kekristenan adalah agama damai dan cinta kasih. Kekristenan memiliki landasan moral yang tinggi. Banyak orang kafir yang memeluk agama Kristen, termasuk para filsuf seperti Tatianus dan Justinus. Mereka tertarik masuk ke dalam kekristenan karena ajaran moralnya yang tinggi. Selama bertahun-tahun, gereja Katolik berada di atas gereja-gereja lain karena faktor kedudukan Petrus dan Paulus. Selain menjadi penguasa tunggal seluruh kekaisaran. Setahun kemudian, ia mengumpulkan lebih dari 200 uskup dalam konsili yang dikenal sebagai Konsili Nia pertama.
Ia wafat pada tahun 337 Masehi. Berangkat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, jawaban dan pertanyaan kapan agama Katolik itu lahir akan berbeda-beda tergantung kepada siapa kita bertanya. Baik, kita sudah menonton secara singkat video tentang perjalanan gereja dari awal sampai hari ini. Ya. Nah, apakah tidak ada dalam pikiran kalian? Ya? Menurut kalian, ya, kapan gereja itu dimulai? Kalau dari video ya, kalau dari video yang sudah kalian nonton, gereja itu dimulai pada saat kapan? Dari mana? Apakah dari zaman ini, ataukah dari Yesus? Ketika Yesus mulai berkarya, gereja itu sudah mulai. Ya? Nah itu biar kalian terus saja, tetapi nanti sebentar kalian kerjakan. Ya saya kasih dalam tes, kalian kerjakan di tugas kalian. Dan pertanyaan yang kedua, ya, sejarah gereja itu, menurut kalian sejarah gereja itu apakah sama dengan sejarah-sejarah yang lain, ataukah dia berbeda dengan sejarah yang pada umumnya? Berbeda. Itu juga nanti kalian ya renungkan sendiri, kemudian akan kalian tuangkan dalam pertanyaan atau EKPD yang saya berikan nanti. Ya, saya ambil EKPD-nya, kalian bentuk dalam kelompok. Bawa kita sudah semua. Bentuk dalam kelompok, kemudian kalian kerjakan. Saya kasih waktu kalian kira-kira 10 menit, kemudian nanti hasil dari refleksi kalian, kerja kalian itu tentukan satu orang dan untuk presentasikan di depan. Ya, siap? Siap. Oke. Saya bagikan LKPD-nya. Kerjakan bersama, diskusikan, kemudian ya nanti Pak kasih waktu untuk presentasikan di depan ya. Kerjakan, baca dari kitab suci, kemudian refleksikan. Refleksikan sama. Ya. Silakan kerjakan. Bersama-sama diskusinya ya. Baca kitab sucinya, refleksikan, kemudian tuangkan apa yang kalian tahu dalam LKPD ya. Apa yang dikejar dan alamat Baik, bagaimana? Sudah selesai? Tunggu Pak. Ya. 1 menit lagi ya? Ya. Dan setelah 1 menit ini, Pak akan kasih kamu video lagi untuk kalian nonton, kemudian kita lanjut ke EKPD kedua. Ya? Ya Pak. 1 menit, jangan sampai lewat. Ya Pak. Dan di sebelah sudah.
Yang di sebelah sudah. Bagaimana kelompok yang pertama? Yes, sudah semua ya? Ya. Video pertama tadi kita sudah melihat tentang sejarah gereja, ya, cerita tentang dari mana gereja itu berasal, bentukan gereja, kemudian sampai pada gereja sekarang. Nah, sekarang Pak akan lanjutkan video yang kedua tentang makna gereja itu, apa itu gereja, ya, yang seharusnya kita lebih dalam, ya. Nah, di dalamnya tentang sifat gereja, tugas gereja, kemudian gereja yang seharusnya kita pahami seperti apa. Apakah hanya sebatas gedung atau tempat ibadah, atau gereja itu sebenarnya lebih dari itu, ya. Kalian akan dipakasi video, ya, video kemudian kasih tugas lagi untuk kalian kerjakan. Setelah itu baru kalian presentasikan di depan, ya. Ya, setiap kelompok satu untuk, ya, melihat sejauh mana kalian paham tentang gereja itu. Setelah itu baru Pak jelaskan sedikit. Ya, oke. Perhatikan baik-baik, ya. Siapa? Dan makna gereja. Nah, pertama ini ada dua sub pembahasan, teman-teman. Yang pertama kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, intinya teman-teman kita akan mencari atau mencoba menggali apa sih arti gereja, apa sih makna gereja. Makna gereja tidak sebagai umat Allah. Bagaimana teman-teman dilihat atau dipahami? Mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman terkasih, kalau kita diberi pertanyaan apa itu gereja, ya teman-teman jawab, bisa menjawab apa atau apa yang akan teman-teman jawab, ya. Kira-kira apa teman-teman? Gereja sebagai tempat ibadah atau tempat orang bisa bagi orang beragama Katolik atau beragama Kristen lainnya. Oke, mungkin bisa menemukan ini boleh, ya, dengan individu atau orang Kristiani, ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang lain yang tidak yang beragama selain beragama lain, mungkin juga bisa menemukan gereja Inggris, sebuah warisan kolonial, ya, sebuah lembaga keagamaan, ya. Ya, jadi bermacam-macam omongan orang ketika secara ideologi, ya, atau asal usul kata, sebetulnya gereja itu berasal dari bahasa Portugis, ya, maaf dari bahasa Portugis teman-teman, ya, itu dari kata igreja. Nah, gereja ini sendiri, ya, diambil atau berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu iglesia. Nah, ini juga hampir sama dengan bahasa Latin Ecclesia. Nah, tapi Ecclesia di sini, ya, berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat. Nah, itu pemahaman lain mengenai Ecclesia. Ya, jangan ambil pemahaman bahwa Ecclesia itu adalah mereka yang dipanggil kaum atau golongan. Nah, teman-teman, kata bisnis tempat, ya, jemaat atau umat, dan umat keseluruhannya, ya, itu sekarang ini memang disebut dengan gereja. Nah, sekarang, ya, setelah kalian menonton video tentang penjelasan gereja, makna gereja yang sesungguhnya, Pak akan kasih kamu pekerjaan lagi satu, ya. Ya, Pak. Satu untuk kalian kerja lagi. Tuliskan, ya, jawab pertanyaan sesuai apa yang pernah kamu dapat di video yang kedua ini. Ya, siap? Siap. Semangat, ya. Mari. Silakan kerja. Tetap harus kerja, pokoknya jangan ada yang kerja, kemudian ada yang duduk manis. Kerjakan di jawaban kertas dalam pekerjaan usaha kerja. Ya, Pak.
Jangan lupa tulis nama kelompok. Gereja bersama. Jangan lupa tulis nama, masih berarti dibutuhkan. Ya, Pak. Oke, sudah semua ya? Sudah. Sekarang kita lanjut ke acara berikut ya, presentasi. Tapi sebelum presentasi sepertinya muka-muka kalian agak lemas, saya minta satu orang siapa saja yang mau untuk hangatkan suasana dan supaya teman-teman kalian jangan ngantuk. Siapa? Siapa yang bisa? Masih berdiri di sini? Bisa? Oke, silakan ya. Yang lain, silakan berdiri. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Semangat ya. Nah, kita mulai untuk presentasi. Ya, setiap kelompok sudah siapkan peserta yang akan presentasi, membawa presentasi. Kita mulai dari kelompok 1, presentasikan untuk NKTB yang pertama. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdiri saya di tempat ini untuk mewakili teman-teman sekalian dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang ditegaskan oleh Yesus tentang gereja? Apa arti dari kata jemaatku atau gerejaku dalam konteks ini? Jadi, pertanyaan yang ditegaskan Yesus tentang gereja yaitu Yesus menegaskan bahwa gereja dibangun di atas Imam Petrus sebagai batu karang yang kokoh. Jemaatku berarti umat yang dimiliki Kristus sendiri yang dipanggil untuk bersatu dan hidup dalam iman kepada. Jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana kehidupan persekutuan umat perdana pada masa itu diwujudkan? Sebutkan minimal 3 ciri utama persekutuan mereka. Jadi, umat perdana hidup dalam kasih dan kebersamaan sejati. Ciri-cirinya yaitu 1. Setia dalam pengajaran para rasul, yaitu menunjukkan iman bersama. 2. Bertekun dalam doa dan mengucapkan roti, yaitu melambangkan persatuan dengan Kristus. 3. Saling berbagi harta benda, yaitu menampakkan kasih dan keadilan sosial dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, apa definisi utama dari gereja? Mengapa gereja disebut sebagai umat Allah? Definisi gereja dan mengapa disebut umat Allah yaitu gereja adalah umat Allah yang dipanggil dan dihimpun oleh Kristus untuk hidup sebagai satu keluarga dalam iman. Disebut umat Allah karena Allah sendiri yang memilih,
memanggil dan membimbing mereka untuk melanjutkan karya keselamatannya di dunia. Pertanyaan yang keempat, kesimpulan dalam bahasa kelompok, apa arti gereja yang sesungguhnya? Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang apa arti gereja yang sesungguhnya itu, gereja bukan sekedar gedung atau tempat ibadah, melainkan persekutuan orang beriman yang hidup dalam kasih, bersatu dalam berdoa, dan bekerja sama untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Sekian dan terima kasih. Baik, oke, terima kasih untuk kelompok 1, jawabannya sungguh baik. Kita lanjut ke kelompok 2, siapakah yang bersedia tampil di depan? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang mau tampil? Beri tepuk tangan supaya ini semua. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan tentang sifat dan tugas gereja. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat makna 4 sifat gereja bagi umat Katolik. 4 sifat gereja yaitu yang pertama 1. Gereja bersatu dalam satu iman, satu baptisan dan satu Tuhan meskipun anggotanya berbeda-beda. Yang kedua kudus. Gereja kudus karena berasal dari Allah yang kudus dan semua anggotanya dipanggil untuk hidup suci. Yang ketiga Katolik, bersifat universal, terbuka bagi semua bangsa dan budaya tanpa batas wilayah atau suku. Yang keempat, apostolik, berdiri di atas ajaran para rasul dan meneruskan keutusan Kristus melalui para penerus mereka, yaitu uskup dan imam. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh nyata gereja sebagai persekutuan umat Allah yang dapat kalian temukan di lingkungan. Contoh gereja sebagai persekutuan umat Allah, yang pertama di paroki, umat bersama mengikuti misa, berdoa, dan melakukan pelayanan sosial bagi yang membutuhkan. Di sekolah, siswa dan guru berdoa bersama, menghargai sesama, dan bekerja sama dalam kegiatan Tuhan. Yang ketiga di dalam lingkungan masyarakat, umat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan membantu orang yang lemah atau menderita. Pertanyaan ketiga, bagaimana gereja atau secara umum dan kita sebagai anggotanya mewujudkan tugasnya sebagai imam, nabi, dan raja? Tugas gereja sebagai imam, nabi, dan raja. Yang pertama, imam melalui peribadatan menguduskan umat melalui doa, sakramen, dan liturgi agar tetap dekat dengan Allah. Yang kedua, nabi atau melalui kewartaan menyampaikan sabda Allah, memberi teladan dan mengingatkan sesama akan kebenaran iman. Yang terakhir, raja melalui pelayanan dan pengabdian, melayani dengan rendah hati, membela yang tertindas dan memperjuangkan keadilan. Pertanyaan yang terakhir, setelah mempelajari materi ini, bagaimana kamu bisa ikut ambil bagian dalam tugas gereja di sekolah dan di rumah? Rencana aksi nyata di sekolah dan di rumah. Yang pertama, berdoa bersama dan aktif mengikuti kegiatan rohani seperti misa atau doa pagi. Yang kedua, menolong teman dan anggota keluarga dengan sikap kasih, sabar, dan tanggung jawab sebagai wujud pelayanan kasih Kristus. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, kita sudah mendengar penjelasan dari teman-teman kalian. Pak Guru akan berikan sedikit penjelasan, sedikit ya tambahan. Semua penjelasannya dari setiap kelompok sudah baik.
sudah benar, apa yang kalian refleksikan tentang gereja sudah benar. Nah, sekarang Pak akan merangkum sedikit ya tentang apa yang kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah gereja. Ya, hakikat dan ruang lingkup sejarah gereja. Jadi sebelum kita menangkap jauh tentang gereja, kita sebagai orang Katolik itu harus tahu dulu sebenarnya apa itu sejarah gereja. Ya. Ya, saya yakin kamu sudah pernah mendengar kata sejarah, ya sejarah. Ya. Nah, sejarah itu sebenarnya kisah yang terjadi di masa lampau. Namun bukan semua kisah ya, yang terjadi di masa lampau itu bisa dikatakan sejarah. Ya. Ada cerita-cerita ya, yang seakan-akan itu adalah sejarah, tetapi sebenarnya tidak terjadi. Ya. Pernah kan? Nah, misalnya ada kalian punya teman datang kemudian kemarin atau 2 hari lalu kami lihat ada di sana ada kejadian apa ya, ternyata itu hanya cerita walaupun dia cerita tentang kejadian yang lampau ya. Tetapi setelah dicek ternyata tidak ada kejadian sama sekali. Jadi sejarah itu sebenarnya suatu kisah atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau bisa dibuktikan kebenarannya dan benar-benar terjadi, maka kejadian yang terjadi di masa lampau itu boleh disebut sebagai suatu sejarah. Ya. Nah, sementara gereja sudah kalian tonton ya, kemudian sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Asal katanya dari kata awal katanya dari kata bahasa Yunani, dari kata eklesia, artinya orang yang dipanggil ya, orang yang dipanggil, kemudian orang yang berkumpul yang punya ciri khas. Jadi kumpulan orang itu kemudian dikatakan sebagai gereja atau eklesia. Jadi sejarah gereja itu artinya sejarah ya, tentang orang-orang yang berkumpul ya, yang sama-sama dipilih oleh Tuhan ya, sama-sama dipilih oleh Tuhan. Jadi kisah tentang orang-orang, dari setiap orang mereka bertumbuh, mereka sama-sama mengakui Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan, kemudian apa? Mereka membentuk suatu perkumpulan dan perkumpulan itu berkembang terus sampai sekarang. Itulah sejarah gereja. Sementara 4 sifat gereja kalian sudah tahu tadi apa? Satu, kudus, katolik, apostolik. Tugas gereja sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, itu saja kesimpulan singkat dari Kaburu. Kemudian untuk seterusnya saya akan berikan tugas kalian kerjakan di rumah kalian. Didukung kami di depan, ya, untuk dijadikan nilai kalian, ya. Kegiatan kita hari ini dengan doa penutup, ya. Saya minta satu orang lagi yang bersedia doa penutup. Oke, silakan. Pimpin kami dalam doa. Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kenyataanmu sepanjang pelajaran hari ini. Kami telah belajar tentang tugas dan ciri gerejamu, bahwa gereja dipanggil untuk mengatakan Injil, melayani sesama dan mencari tanda kasih Kristus di dunia. Berikanlah kami agar mampu mewujudkan iman itu dalam hidup sehari-hari, setia dalam doa, pertumbuhan layanan, dan berani menjadi saksi, kasih, serta kesatuan di tengah perbedaan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini membentuk kami menjadi bagian dari gereja yang kudus, katolik, satu dan apostolik. Terima kasih atas bimbingan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, guru kami, dan seluruh komunitas sekolah ini agar kami terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Dan Putra dan Roh
Roh Kudus. Amin. Siap disalam. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Ya. Ya,